Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa dari Universitas Malikus Saleh, kelas A1 dengan NIM 200710012. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menguji normalitas, homogenitas, dan uji independen sampel t-test menggunakan SPSS versi 25. Jadi di sini kita akan membahas cara mengolah data menggunakan SPSS versi 25. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data mentahannya untuk memudahkan kita memindahkan datanya pada aplikasi SPSS. Jadi saya sudah menyiapkan data mentahan di Microsoft Excel. Kalian bisa lihat. Nanti data ini akan kita kelompokkan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelas eksperimen sebagai kelompok 1 dan kelas kontrol sebagai kelompok 2. Sebelum mengolah data, ada baiknya kita mengetahui dulu dasar-dasar pengambilan keputusannya. Di sini bisa kalian lihat untuk menentukan uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Untuk menguji homogenitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka berdistribusi homogen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi homogen. Dan untuk menguji independen sampel T, jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05, maka tidak ada peningkatan. Jika nilai signifikan totalnya kurang dari 0,5, maka mengalami peningkatan. Sedangkan untuk mengambil keputusan dari uji non-parametrik, yaitu dengan jika nilai totalnya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau tidak ada peningkatan. Dan jika nilai totalnya kurang dari 0,5, maka hipotesisnya diterima atau ada peningkatan. Uji non-parametrik ini dipakai kalau data yang kita olah itu tidak normal. Nah, kalau data kita sudah normal, maka kita akan lanjut dengan uji homogenitas dan uji independen sampel T. Dan jika data yang kita olah tidak normal, maka kita akan langsung ke uji non-parametrik. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kalian bisa lihat ada data view dan variable view. Data view ini adalah tempat untuk mengolah data, sedangkan variable view ini adalah tempat untuk melabeli nama-nama yang kita butuhkan untuk ada di data view. Nah, sekarang kita akan masuk ke variable view dulu untuk melabeli nama-nama yang kita butuhkan. Di kolom nama kita buat post-test underscore eksperimen. Dan di kolom kedua kita buat post-test underscore control.
Kita selang satu baris. Di baris keempat kita buat post text. Tadi selanjutnya kita buat kelompok. Selanjutnya kita akan beralih ke kolom desimal. Di kolom desimal kita ubah angka yang sudah ada menjadi 0. Kalau sudah, selanjutnya kita akan beralih ke kolom measure. Ubah semua menjadi nominal. Nah, karena data yang kita miliki berasal dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka kedua kelas harus kita labeli terlebih dahulu. Di baris kelompok, tepatnya di kolom value, lalu kita klik titik 3. Lalu di value yang pertama kita ketik 1, lalu di labelnya kita ketik kelas eksperimen. Lalu kita add. Lalu lakukan lagi hal yang sama, tetapi di value kita ketik 2, lalu di label kita ketik kelas kontrol, lalu kita add. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita akan beralih ke data view. Di sini sudah ada nama-nama atau label-label yang kita butuhkan. Lalu masukkan data-datanya sesuai label. Untuk label post text kita gabungkan nilai dari post text eksperimen dan kelas kontrol. Lalu input label dari kedua kelas. Dan sekarang kita akan masuk untuk menguji normalitas. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistics,
lalu pilih Explore. Nah, untuk kolom yang pertama ini kita klik Post Test, dan sedangkan untuk kolom kedua ini kita klik kelompok. Nah, terus kita pergi ke menu Option. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai normalitas, maka kita centang di Normality Plot. Setelah itu kita continue, lalu klik OK. Nah, di sini akan keluar nilai uji normalitasnya. Sekarang kita periksa terlebih dahulu apakah nilai ini normalitas atau tidak. Berdasarkan pengambilan keputusan, kita bisa lihat di sini nilai signifikan yang kita dapat itu lebih besar dari 0,05. Maka data yang kita miliki berdistribusi normal. Nah, karena data yang kita uji ini berdistribusi normal, maka selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Nah, untuk menguji homogenitas, kita kembali lagi ke menu Analyze, lalu kita pilih Compare Map, lalu kita pilih One Way ANOVA, lalu kita klik nilai Post Test untuk kita isi di kolom pertama, dan kita klik nilai kelompok untuk kolom kedua. Lalu pilih menu Option. Di sini kita centang Homogeneity of Variances. Lalu kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat hasil uji homogenitasnya. Jadi, menurut pengambilan keputusan, nilai yang kita miliki itu lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data yang kita uji berdistribusi homogen. Nah, langkah selanjutnya kita akan menguji independent sample t-test. Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita pergi ke menu Analyze, lalu kita pilih Compromise, lalu kita klik Independent Sample t-test. Nah, sama seperti tadi, kita klik nilai Post Test untuk kolom pertama dan nilai kelompok untuk nilai kedua. Lalu kita klik Different Groups. Lalu di grup pertama kita tulis 1, sedangkan di grup kedua kita tulis 2. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa melihat nilai dari signifikan uji independen sampel T. Nah, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.